Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nursery. Pada video kali ini saya akan bahas perlakuan anggur setelah berbuah 2 kali atau perlakuan anggur setelah pembuahan. Jadi pohon ini sebenarnya sudah berbuah berkali-kali, tetapi ini adalah hasil sekunder peremajaan yang saya lakukan di sini. Awalnya di batang primer kita belokkan ke para-para, kemudian saya pangkas saya jadikan sekunder baru. Kemudian setelah berbuah saya pangkas lagi di sini. Saya tumbuhkan sekunder baru lagi. Jadi ini sekunder bentukan baru dan ini sudah berbuah 2 kali pada sekunder ini. Jadi setelah berbuah 2 kali, pembuahan pertama cabang tersier ini membawa buah, kemudian setelah berbuah kita lanjutkan pembuahan bertingkat. Nah, setelah panen baru kita lakukan foundation pruning seperti ini. Dan cabang sekunder ini, cabang tersier ini saya buat dari tunas air. Nanti ke depan jika batnya ini tumbuh, saya akan ganti. Yang saya jadikan tersier berikutnya adalah yang dari tunas bat. Jadi cabang-cabang tersier yang tadinya saya jadikan cabang pembuahan yang saya buat dari tunas air ini untuk tunas batnya masih utuh, dan nanti ketika tumbuh saya akan jadikan tersier berikutnya dari tunas bat ini. Ini saat ini jadi arem. Jika pertumbuhannya tunas yang pecah dari arem ini kurang bagus dan yang dari bat ini lebih bagus, kita pilih yang dari bat untuk produktivitas yang lebih baik. Jadi kenapa dilakukan fondasi pruning seperti ini? Yang pertama adalah ini bagian daripada manajemen percabangan. Biar cabang anggur tidak terlalu panjang, tidak terlalu jauh dari pohonnya. Yang kedua, untuk menyehatkan tanaman. Jadi dengan melakukan foundation pruning ini nanti akan lahir tunas-tunas baru atau cabang tersier baru yang pertumbuhannya lebih subur dan lebih baik. Serta nantinya ketika kita pangkas, dia tidak jauh dari cabang sekunder ini. Jadi tidak terlalu panjang. Perlakuannya sebelum kita melakukan foundation pruning seperti ini, kita sebaiknya melakukan stres air. Jika tidak bisa melakukan stres air atau tidak dilakukan stres air, minimal kurangi penyiraman selama seminggu tidak disiram air. Setelah seminggu tidak disiram air, lalu siram jenuh sebelum pemangkasan, 3 jam sebelum pemangkasan. 3 jam kita siram jenuh, setelah 3 jam, artinya gini, kita siram jenuh dulu, setelah stres air seminggu atau pengurangan penyiraman. Setelah disiram jenuh, 3 jam kemudian baru kita lakukan pemangkasan foundation pruning. Ini kita lakukan pemangkasan kemarin ya, tidak saya videokan untuk pemangkasannya karena hujan waktu itu. Nah, setelah kita lakukan pemangkasan seperti ini dengan menyisakan 1 mata tunas. Kenapa saya memangkas fondasi pruning ini 1 mata tunas? Karena cabang tersier ini saya buat dari tunas air. Jadi saya berharap batnya tumbuh di sini. Karena nanti akan melahirkan cabang tersier dengan ukuran yang lebih besar kalau dari tunas bat. Setelah 3 jam, kita kemudian melakukan pemangkasan seperti ini. Lalu kita biarkan. Baru keesokan harinya, ini hari ini, karena ini saya melakukan pemangkasan kemarin, kita lakukan pemupukan kembali dengan pupuk vegetatif. Seperti ini. Jadi ini di tanaman varian Ghostfy yang saya tanam di dalam pot 100 liter untuk pohon ini. Yang pertama kita lakukan, kita siapkan 2 sendok makan, ini NPK. NPK Ponska Plus. Kawan-kawan boleh menggunakan NPK apa saja, merek apa saja, yang penting NPK seimbang.
Jadi grade fertilizernya seimbang. Kalau memang 15 15 15 maupun 16 16 16, kalau ini NPK Pons K Plus adalah grade fertilizernya 15 15 15 plus trace elemen atau TE, unsur hara mikro esensial. Jadi ini pupuk makro primer, natrium atau nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu unsur hara makro primer. Dibutuhkan dalam jumlah yang banyak untuk tanaman ini. Kita taburkan seperti ini. Ini 2 sendok makan ya. Jadi kita akan tabur keliling. Oh ya, ini di media tanam ini kita lubangi melingkar seperti ini, melingkari pohonnya. Terlihat seperti itu ya. Lalu ini kita taburkan NPK ini sekeliling pohon ini yang telah kita lubangi ini. Seperti ini. Melingkar ya. Nih, 2 sendok makan penuh ya. Seperti itu. Setelah seperti itu baru kita timbun seperti ini. Kita timbun kembali. Nah, seperti ini. Tujuannya adalah menyehatkan tanaman kembali dengan pemberian pupuk vegetatif. Seperti ini. Agar terbentuk cabang-cabang tersier baru dengan ukuran yang lebih besar dan pertumbuhannya kembali menjadi vigor. Kemudian selanjutnya, ini saya telah siapkan air sebanyak kurang lebih 10 liter. Kita akan masukkan POC. Ini POC yang saya buat dari urin kelinci. Ini gelas pecah ya, jadi tidak kita gunakan, bukan gelas yang kita buat untuk minum. Jadi kawan-kawan jangan menggunakan gelas yang digunakan untuk minum karena ini gelas sudah tidak terpakai. Isinya 200 ml. Kita campurkan ke dalam kurang lebih 10 liter air seperti ini. Nah, ini gelas yang sudah tidak kita gunakan ya, biasa untuk menganu pupuk, untuk mengambil pupuk cair. Lalu kita aduk seperti ini. Kita aduk rata, merata. Selanjutnya kita siramkan. Jadi pemberian pupuk NPK Pons K Plus ini yang saya berikan ini secara tabur atau dibenam seperti ini tujuannya agar lepas lambat atau slow release, karena kita berikan pupuk NPK ini rutin sebulan sekali dengan cara seperti ini. Sedangkan untuk POC-nya kita lakukan seminggu sekali, selang-seling dengan PSB. Jadi kalau hari Rabu kita berikan PSB, hari Minggu kita berikan POC. POC-nya tidak harus menggunakan urin kelinci, kawan-kawan boleh menggunakan POC merek apa, terbuat dari bahan apa saja. Yang penting POC. Jadi biar seimbang antara organik dan kimia. Karena organik saja kebutuhan nutrisinya atau unsur hara yang terkandung di dalamnya terkadang tidak cukup untuk mendukung perkembangan tanaman ini atau kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Karena itulah kita tetap menggunakan pupuk kimia meskipun intensitas pemberiannya lebih jarang, 1 bulan sekali, dan dosisnya juga lebih rendah. Jadi penggunaan pupuk organik ini tujuannya adalah untuk keseimbangan, yang kedua adalah untuk penghematan penggunaan pupuk kimia. Seperti ini. Ini hari kedua setelah kita pangkas. Besok adalah hari ketiga, baru kita aplikasikan Dormax untuk memecahkan mata tunas yang ada di cabang sekunder ini, untuk kemudian kita jadikan cabang tersier. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.